Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nivia Nur Afniza, kelas 81, pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan Bu Rahayu Sri Agumi S.Pd. A. Berpikir komputasional, computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper, seorang pembelajar, peneliti ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1980. Dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Giannetta Mari, seorang ilmuwan dari Columbia University. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasion adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah, abstraksi. B. Mengekspresikan solusi, otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi, analisis. 2. Teknik komputasional thinking, CT. Computational thinking, CT, adalah sebuah pendekatan dalam sebuah proses pembelajaran. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi, decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dan computational thinking. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. B. Pengenalan pola, pattern recognition. Pattern recognition, pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. C. Abstraksi, abstraction. Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. D. Algoritma, algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema, flowchart, diagram alur. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. A. Mengklarifikasi sifat suatu masalah. B. Merumuskan pertanyaan. C. Mengumpulkan informasi secara sistematis. 2. Mengolah masalah. A. Menggunakan informasi yang dikumpulkan secara efektif. B. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. C. Menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan. 3. Pengambilan keputusan. A. Memutuskan pilihan tindakan apa yang harus diambil. B. Memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil yang tindakan. C. Menentukan sumber daya, waktu, pendanaan, staf, dan lain-lain yang untuk dialokasikan untuk masalah ini. 4. Menyelesaikan masalah. A. Menerapkan tindakan. B.
memberikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya, mendelegasikan tugas. C. Meninjau kemajuan. 5. Meneliti hasilnya. A. Pemantauan hasil tindakan yang dilakukan. B. Mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi serupa di masa depan. 6. Contoh computational thinking. A. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. 2. Komputasi modern. A. Sejarah komputasi modern. 1. Konrad Zuse Electromechanical, Z. Massey, 1941. 2. Non-Programmable Attention-Berry Computer. 3. Komputer Colossus. 4. The Harvard Mark I. 5. US Army Naval Research Laboratory ENIAC. B. Cara kerja komputasi modern. 1. Jakurasi bit, floating point. 2. Kecepatan dalam satuan Hertz. 3. Problem volume besar down sizing atai paralel. 4. Modeling NN dan G. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. 1. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. 1. Pembacaan sidik jari, telapak tangan. 2. Geometri tangan. 3. Pembacaan retina, iris. 4. Pengenalan suara. 5. Dinamika tanda tangan. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing, komputansi bergerak. 2. Grid computing. 3. Cloud computing, awan. Terima kasih.